kabar nih anak-anak ustazah di rumah? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Nah, sekarang ustazah mau tes dulu nih semangat teman-teman semuanya. Siap? SDIT Areva, generasi semangat Al-Quran. Wah, semuanya hebat, semangatnya luar biasa. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa yuk terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan luncur itu halus adik-adik. Edo dan Beni bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir itu kasar. Nah, permukaan benda itu ada yang kasar dan ada yang halus. Adik-adik, kalau kalian meraba benda dengan tangan kalian, itu biasanya permukaan benda tersebut ada yang kasar dan ada yang halus. Amati gambar-gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar kelinci, selimut, roda, dan bola basket. Adik-adik, sekarang amati nih benda-benda yang ada di sekitar kalian. Adakah benda yang permukaannya halus? Lalu, adakah benda yang permukaannya kasar? Seperti ini tadi ya adik-adik ya. Ada gambar kelinci, itu biasanya bulunya halus. Selimut itu juga halus. Kalau roda dan bola basket itu permukaannya kasar. Coba adik-adik raba benda-benda di sekitar kalian. Apakah termasuk dalam benda yang permukaannya kasar atau benda yang permukaannya halus? Di sini Kak Citra akan memberi contoh benda-benda yang permukaannya kasar dan halus. Misalnya ya, yang permukaan kasar itu ada amplas, pasir, batu, tembok, kulit durian. Itu benda-benda yang permukaannya kasar. Ya, bola basket itu permukaannya kasar adik-adik. Lalu benda yang permukaannya halus itu contohnya adalah kaca, keramik, kain sutra, kertas ya, kulit itu ada yang halus juga. Itu benda-benda di sekitar kita yang permukaannya kasar dan halus. Adik-adik coba buat 5 kalimat untuk membandingkan dua benda. Gunakan kata-kata benda yang kamu miliki. Contohnya nih, permukaan baju halus, tetapi permukaan batu bata itu kasar. Ini juga contoh dari Kak Citra. Misalnya, permukaan kaca halus, tetapi permukaan amplas kasar. Permukaan lantai keramik halus, tetapi permukaan pasir itu kasar. Permukaan kain sutra itu halus, tetapi permukaan batu itu kasar. Permukaan kertas itu halus, tetapi permukaan kulit durian itu kasar. Nah, ini contoh kalimat-kalimat perbandingan dari benda yang halus dan benda yang kasar. Adik-adik, kertas itu adalah benda yang dapat digunakan untuk membuat karya. Bentuknya juga dapat diubah-ubah loh. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas itu dapat dilipat menjadi bentuk segitiga, lalu bisa dilipat menjadi pesawat, bisa dilipat juga menjadi perahu. Nah, berbeda dengan karet. Karet itu sifatnya lentur dan ada juga karet yang kaku. Nah, karet yang lentur itu biasanya dapat ditarik, sedangkan karet yang kaku itu biasanya tidak dapat ditarik.
Nah, karet ini gunanya untuk mengikat benda. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Benda itu memiliki permukaan yang berbeda. Benda itu terbuat dari bahan yang berbeda juga. Contohnya kertas dan karet tadi ya. Kertas itu tidak bisa melar seperti karet adik-adik ya. Tidak bisa direntangkan seperti karet. Nah, ada benda yang aman untuk dimainkan. Ada pula benda yang berbahaya untuk dimainkan adik-adik. Jadi kalau yang aman ya bisa kita mainkan, tapi yang berbahaya jangan untuk kita mainkan adik-adik ya, jangan untuk mainan adik-adik. Nah, gunakan benda sesuai dengan fungsinya. Dan untuk tantangan hari ini silakan antum kerjakan pada buku tema 7 halaman 160 ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan semangat!